Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, berjumpa kembali di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Oke? Di sini ada ayam. Kita akan mengidentifikasi bagian tubuh dan fungsi dari hewan tersebut. Anak-anak juga bisa mengidentifikasi hewan-hewan yang ada di sekitar rumah anak-anak masing-masing. Oke, kita mulai. Yang pertama, pada ayam ada paruh. Bagian mulutnya ada paruh yang berfungsi untuk mengambil makanan. Ingat, beberapa jenis unggas memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis makanannya. Yang kedua, ada mata yang berfungsi untuk melihat. Kemudian ada juga sayap ini anak-anak, sayap yang berfungsi untuk bergerak, membantu bergerak atau terbang. Kalau ayam ya tidak terbang terus karena memang hidupnya di darat ya. Pada sebangsa burung itu dominan untuk bergerak. Kemudian selanjutnya ada bentuk kaki. Bentuk kakinya semacam ini. Nih, bentuk kakinya semacam ini. Jadi bentuk kaki pada hewan sebangsa ayam itu juga berbeda-beda disesuaikan dengan fungsinya. Kalau bentuk kaki ayam ini berfungsi untuk mengais atau mengorek-orek tanah gitu ya, dalam rangka mencari makanan atau untuk mendapatkan makanan. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagian ekor. Ini bagian ekor. Bagian ekor pada hewan umumnya berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Begitu ya anak-anak, adalah fungsi bagian tubuh hewan. Nah, nanti kita akan melanjutkan fungsi bagian tubuh-tubuhan. Tunggu ya. Oke anak-anak, berjumpa kembali. Masih pada kompetensi dasar yang sama. Kalau tadi kita sudah belajar tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya, sekarang kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kita mulai. Yang pertama adalah bagian akar. Akar berada di dalam tanah. Pada tumbuhan yang Pak Res contohkan ini, akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Pada beberapa tumbuhan, akar juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nanti akan kita pelajari pada bagian selanjutnya. Selanjutnya yang kedua adalah batang. Ini batang anak-anak. Ini batang. Batang itu berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan atau menyokong tumbuhan. Juga pada beberapa tumbuhan berfungsi menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada sagu atau tebu. Batang ini nanti juga berkaitan erat dengan proses fotosintesis. Karena nanti ada yang namanya pembuluh xilem dan pembuluh floem, gitu ya, yang nanti berkaitan dengan proses fotosintesis. Kemudian yang selanjutnya adalah ini anak-anak, disebut sebagai daun. Daun ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian bunga. Kita carikan dulu. Kebetulan tanaman ini sedang berbunga. Nah, inilah yang disebut sebagai bagian bunga pada tumbuhan anak-anak. Nantinya bunga ini setelah terjadi penyerbukan, maka akan berkembang menjadi buah dan biji yang ada di dalamnya. Kita lihat, berarti bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji. Begitu. Bagian yang terakhir adalah buah. Kebetulan untuk contoh buah, Pak Res mengambil contoh dengan tumbuhan mangga. Nah, buah ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan anak-anak. Jadi di dalamnya terdapat biji. Ketika biji pada mangga ini nanti ditanam, itu juga akan muncullah tumbuhan baru, yaitu mangga.
salah satu cara perkembangbiakannya selain dengan perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu cangkok. Begitu ya anak-anak, pembelajaran hari ini tentang fungsi bagian tubuh tumbuhan. Tadi sudah fungsi bagian tubuh hewan, dan kali ini fungsi bagian tubuh tumbuhan. Pelajari di rumah, dan kalian bisa mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.